Suatu daerah dibatasi kurva ini dan sumbu X. Jika X di antara 0 sampai dengan 4, maka luas daerah tersebut adalah, yang ditanya adalah luas daerah tersebut. Daerah apa? Daerah yang dibatasi, ini yang diketahui, Fx dan sumbu X pada X-nya dari 0 sampai 4. Kita tahu bahwa luas daerah itu dapat dirumuskan dalam bentuk integral. Rumus luas di bawah daerah. Konsepnya adalah jika kita punya suatu fungsi dalam sumbu koordinat gini, ini kita punya sumbu, terus kita punya fungsi. Nah, misalkan ini fungsinya ya. Ini fungsi, sebut saja dia dengan fungsi fx. Maka daerah yang dibatasi kurva fx ini dan sumbu x misalnya terbatas antara a sampai b, gitu x-nya, maka luasnya di antara sumbu X dan Fx ini rumusnya adalah integral dari A sampai B Fx dx gitu. Itu jika kurvanya di atas sumbu X. Nah, bagaimana jika kurvanya di bawah sumbu X? Nah, seperti ini. Berarti ini sumbu X, di sini sumbu Y, kurvanya ada di bawah. Misalkan seperti ini, namanya Fx. Yang dicari adalah kurva di antara sumbu X dan Fx. Maka luasnya adalah integral. Nih, kamu cari intervalnya. Dia di daerah mana? A sampai B juga misalnya. Berarti dari A sampai B, tapi di sini negatif, Fx dx gitu. Ini yang di atas sumbu X, yang kedua di bawah sumbu X, ini di atas sumbu X. Sekarang kita punya fungsi. Nah, kalau berarti apa kesimpulannya? Untuk mengetahui integral seperti itu, kita harus tahu gambarnya. Gitu, supaya kita bisa membayangkan dari mana sampai mana nih. 0 sampai 4 itu bentuknya yang mana. Nih, fungsinya dalam bentuk mutlak. Bukan dari 0 sampai 4 terus mutlak, bukan. Keliru ya kalau seperti itu. Mutlak itu artinya nilainya ada 2. Bisa positif, bisa bernilai negatif. Jadi di sini kita jabarkan dulu. Fx itu ada 2 macam. Karena mutlak berarti ada x kuadrat min x min 6. Ketika lebih besar dari 0, dan min x kuadrat min plus x plus 6 ketika dia lebih kecil dari 0. Ini ketika lebih besar dari 0, ini ketika lebih kecil dari 0. Sudah, kita punya bentuk seperti ini. Ini kita cari semua gambarnya. Nanti kita gambarkan cara menggambarnya sekarang. Bagaimana cara menggambarkan fungsi kuadrat? Konsepnya di sini jika kita punya fungsi kuadrat berbentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka bentuk yang pertama kita tahu, a itu menyatakan bentuknya arahnya ke atas atau ke bawah. Bisa senyum nih atau cemberut. Ditahu dari mananya? A lebih besar dari 0 kalau tersenyum, dan cemberut ketika A-nya lebih kecil dari 0. Lalu nilai B itu tergantung. Jika A dan B itu sama atau beda gitu misalnya ya, beda, maka titik puncak, nah ini berhubungan dengan titik puncak. Titik puncak di kanan. Tapi jika A dan B-nya sama apanya? Tandanya ya, sama tanda, beda tanda, maka titik puncaknya ada di kiri. Dan jika B-nya sama dengan 0, maka titik puncaknya di sumbu Y, tepat di sumbu Y. Dan nilai C itu menyatakan titik potongnya dengan sumbu Y. Kalau C-nya positif, berarti sumbu Y memotong sumbu Y yang positif. Kalau C-nya negatif, berarti memotong sumbu Y yang negatif. Kalau C-nya sama dengan 0, berarti melalui 0,0. Nah, sekarang kita gambarkan kedua fungsi yang ada di sini, baik untuk yang nilainya positif ataupun yang nilainya negatif. Pertama, kita punya nilai dari yang fungsi pertama A-nya 1, B-nya negatif 1, C-nya negatif 6. Berarti A-nya positif, B-nya negatif ya.
B-nya negatif, dan C-nya negatif. Kalau kita gambarkan yang pertama, dia gambarnya terbuka ke atas. Seperti ini. Setelah terbuka ke atas, ini posisi titik puncak. Puncaknya, kalau kita lihat tandanya, ini positif, ini negatif, berarti berbeda. Kalau beda tandanya, titik puncaknya di kanan. Berarti supaya ini puncaknya di kanan, maka kita akan membuat sumbu Y di sebelah kiri. Seperti ini nih, kanan kiri ini maksudnya dengan sumbu Y ya. Jadi kita bikin sumbu Y-nya di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Lalu, kita buat C. C-nya harus negatif. Jadi, mana titik potong C-nya negatif? Berarti ini titik potong sumbu Y-nya harus bernilai negatif 6. Nih, di sini bernilai negatif 6. Jadi, supaya itu negatif 6, maka kita gambarkan sumbu X di atas kurva. Nah, gitu. Oke, kita sudah punya gambarnya. Nah, sekarang gambar yang kedua. Gambar kedua, kita punya A-nya sama dengan negatif 1. A negatif 1, B-nya sama dengan 1, dan C sama dengan 6. Berarti gambarnya cemberut, arahnya ke bawah. Lalu puncaknya, nah ini kita lihat beda lagi. Kalau beda berarti sumbu Y-nya ada di sebelah kiri ya, puncaknya di kanan. Setelah itu C-nya positif. Nih positif 6. Di sini nilainya 6. Jadi sumbu X-nya harus di bawahnya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, arti mutlak, apa sih artinya mutlak? Berapapun nilai X-nya, maka fungsi X ini bernilai positif. Fx ini sama dengan Y dan dia bernilai positif. Sehingga kalau dua gambar ini kita gabungkan, kita akan memperoleh gambar, kita ambil yang bagian positifnya saja ya. Kalau kita ambil bagian yang positifnya aja, ntar ini kita kecilkan dulu. Yeps. Ini untuk gambar yang di sini ya. Lalu ini kita kecilkan juga. Ini kita. Oke, nah yang di sini kita kecilkan juga. Nah, di sini ini kita kecilkan, lalu kita gabung gambarnya. Sekarang menjadi satu kurva yang sama. Sret. Sret. Yang pertama hadapnya ke atas ya. Kita ambil yang bagian atasnya saja. Bagian positif. Y positif itu yang mana? Y positif itu ada di sini. Nah, itu Y positif. Berarti yang kita ambil daerahnya ada di sini dan ini. Lalu pada gambar yang kedua, daerah yang positif yang ini. Berarti kalau kita gabungkan keduanya, tuh ya, kita gabungkan keduanya, maka kita akan memperoleh gambarnya. Pertama, dari gambar pertama dulu, dia ada di sini. Teka-tekanya kita kasih garis putus-putus saja. Gini, kita tarik ke atas. Ini garis yang tegas, itu berarti fungsi yang kita cari ya, fungsi mutlaknya. Lalu yang kedua, dia dari sini ke atas. Sret. Oke. Ini putus-putus. Nah, yang dicari adalah mutlak. Mutlak berarti fungsinya, kalau kita tebeli fungsinya ya, itu yang ini. Sret. Nah, ini. Tapi yang diminta adalah dari 0 sampai 4 aja daerahnya ya. Dari fungsi ini adalah fungsi mutlak, kita beri nama dia. Ini kita tebali saja dengan warna lain. Misalkan ini, terus ke sini, ini adalah fx sama dengan mutlak x kuadrat min x min 6 gitu ya. Itu semuanya. Kalau oke, kita sendirikan aja ya, karena nggak mungkin ini. Yang atas ini berarti fx sama dengan x kuadrat min x min 6. Lalu yang ini fx sama dengan min x kuadrat plus x min plus 6. Yang ini sama, fx sama dengan x kuadrat min x min 6.
Sekarang kita cari, yang ditanya adalah X-nya di antara 0 sampai 4. 0 sudah kita punya, letaknya di sini. Nah, 4 itu di mana? Apakah 4 itu di sini, daerah sini, atau bahkan di sini? Berarti kita cari dulu titiknya itu. Kita cari titik potongnya sumbu X. Berarti kita cari dari titik potong sumbu X ya. Kita mencari tipot sumbu X dari salah satu persamaannya saja. Berarti fx-nya 0. X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan menjadi X min 3, X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 2. Berarti titik di sini nilainya negatif 2. Titik di sini nilainya adalah 6. Kok 6 sih? 3. Ya, ini titik potongnya. Sini dan di sini. Yang ditanya dari 0 sampai 4. Berarti lebih dari 3 kan 4 itu. Karena lebih dari 3. Berarti kita lanjutkan, misalnya 4-nya kan di sebelah sini, ini 4. Di daerahnya di sini. Nah, dari 0 sampai 4 kalau kita arsir daerah yang mau dicari, berarti daerahnya di sini. Ini berbatasan dengan sumbu X kan, dan yang ada di sini. Oke. Berarti kita sudah punya tuh yang pertama itu terbagi 2, daerah 1, daerah kedua. Luasnya sama dengan yang pertama dari 0 sampai 3. Dari 0 sampai 3 itu di negatif ya. Dari 0 sampai 3 nilainya di fungsi. Nah, 0 sampai 3 itu kan di bawah kurva yang melengkung ke bawah. Kurva yang melengkung ke bawah itu kurvanya ini, min X kuadrat. Kita masukkan sini. Min X kuadrat ditambah X ditambah 6 dx. Lalu ditambah dengan luas 2 itu integral dari 3 sampai 4. Dia ada di bawah kurva ini. Ini kurva ini adalah kurva yang pertama. Berarti X kuadrat min X min 6 dx. Sudah seperti ini, tinggal kita cari jawabannya yang mana. Oke. Kita tarik turun ke bawah ya. Kita cari dari 0 sampai 3. Oke, nggak ada yang negatif Mbak di depan, ya kan? Karena nggak ada yang negatif, ya udah kali kan negatif. Ini negatifnya kita keluarin. Berarti negatif dari 0 sampai 3. X kuadrat min X min 6 dx ditambah dengan integral dari 3 sampai 4. X kuadrat min X min 6 dx. Berarti ini kita balik, integral dari 3 sampai 4. X kuadrat min X min 6 dx dikurangi dengan integral dari 0 sampai 3 X kuadrat min X min 6 dx. Seperti itu. Nah, jadi kita dapat jawabannya adalah yang E.